Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Afwin Asfahani, NIM 20104161100002 dari kelas A Program Studi Geografi Universitas Lambung Mangkurat. Di video ini saya akan menerangkan materi tentang meteorologi dan klimatologi. Meteorologi dari lingkup skala ruang dan waktu dibagi menjadi dua. Yang pertama, meteorologi mikro, yaitu fenomena cuaca yang terjadi pada area yang kecil kurang dari 1 km dengan waktu terjadi dalam ukuran menit. Contoh meteorologi mikro yaitu golakan angin yang terjadi karena hambatan dari bangunan. Yang kedua yaitu meteorologi meso. Meteorologi meso yaitu fenomena cuaca yang terjadi pada area yang lebih besar dari skala mikro dalam ukuran kilometer dan ukuran waktu jam. Contoh dari meteorologi meso adalah tornado, puting beliung, angin laut, dan angin darat. Selanjutnya yaitu waktu iklim. Berdasarkan waktunya, iklim dibedakan menjadi 3. Yang pertama, iklim prasejarah. Iklim prasejarah yaitu iklim yang penetapannya didasarkan pada cerita-cerita sebelum adanya fakta sejarah. Yang kedua yaitu iklim sejarah. Iklim sejarah yaitu iklim yang penetapannya didasarkan pada cerita-cerita tertulis atau benda-benda sejarah. Yang ketiga yaitu iklim kuartener. Iklim kuartener yaitu iklim yang ditetapkan berdasarkan pada data-data zaman kuartener dengan menggunakan data geologi. Selanjutnya yaitu skala iklim. Berdasarkan skalanya, iklim dibedakan menjadi 3. Yang pertama, iklim mikro. Iklim mikro yaitu iklim dalam skala kecil dalam ukuran area meter dengan ukuran waktu menit. Yang kedua yaitu iklim meso. Iklim meso adalah iklim dalam ukuran area kilometer dengan ukuran waktu dalam jam atau lebih. Yang ketiga yaitu iklim ruangan. Iklim ruangan adalah iklim yang terbuat dalam ruangan tertutup. Contoh iklim ruangan yaitu dalam rumah kaca yang biasa digunakan dalam pertanian. Selanjutnya yaitu wilayah iklim. Iklim berdasarkan wilayahnya dibedakan menjadi 5. Yang pertama iklim kutub. Iklim kutub yaitu iklim dengan suhu yang sangat rendah. Suhu paling tinggi di bawah 2 derajat Celcius atau 52 derajat Fahrenheit, tetapi lebih tinggi dari 0 derajat Celcius atau 32 derajat Fahrenheit. Yang kedua yaitu iklim tengah. Iklim tengah adalah iklim yang terletak di garis lintang tengah antara kawasan kutub dan kawasan tropik. Yang ketiga yaitu iklim subtropis. Iklim subtropis adalah iklim yang terletak di wilayah bumi bagian utara dan selatan setelah wilayah tropis yang dibatasi garis balik utara dan selatan. Yang keempat yaitu iklim tropis. Iklim tropis adalah iklim yang terletak di kawasan sekitar ekuator atau garis khatulistiwa. Yang kelima yaitu iklim khatulistiwa. Iklim khatulistiwa adalah iklim yang terletak di garis khatulistiwa atau ekuator. Di sini teman-teman bisa melihat pada gambar daerah yang berwarna oranye merupakan daerah yang beriklim kutub. Kemudian daerah yang berwarna biru merupakan daerah yang beriklim tengah. Selanjutnya, daerah yang berwarna hijau merupakan daerah yang beriklim subtropis. Dan daerah yang berwarna abu-abu merupakan daerah yang beriklim tropis. Dan di tengah-tengah daerah tropis terdapat garis lurus, dan garis itu adalah garis khatulistiwa. Di garis khatulistiwa, daerahnya beriklim khatulistiwa. Kemudian yang terakhir ada jenis iklim. Iklim berdasarkan jenisnya dibedakan menjadi 6. Yang pertama yaitu iklim benua. Iklim benua yaitu iklim yang terletak di daratan yang luas sebesar benua, dicirikan dengan perbedaan yang besar dari suhu tahunan dan suhu harian. Daerah yang beriklim benua contohnya yaitu negara Rusia. Kemudian yang kedua ada iklim bahari. Iklim bahari adalah jenis iklim yang terdapat di pulau-pulau yang kecil.
dan di bagian dunia yang menghadap angin. Dicirikan dengan perbedaan yang kecil antara suhu tahunan dan suhu harian. Daerah yang dipengaruhi oleh iklim bahari contohnya yaitu daerah pantai seperti Florida dan Rio de Janeiro. Kemudian yang ketiga yaitu iklim monsun. Iklim monsun adalah iklim yang umumnya dimiliki tempat-tempat di kawasan tropis. Dicirikan dengan perubahan unsur-unsur iklim secara musim. Daerah yang mengalami iklim monsun contohnya yaitu Asia Tenggara, Australia, India, dan pesisir timur Afrika. Yang keempat yaitu iklim Mediteran. Iklim Mediteran merupakan jenis iklim yang mempunyai ciri hampir berlawanan dengan iklim monsun. Iklim ini dicirikan dengan panas, kering, musim panas yang cerah, dan musim dingin banyak hujan. Kemudian yang kelima yaitu iklim tundra. Iklim tundra merupakan iklim yang sesuai dengan tumbuh dan hidupnya tumbuhan lumut. Dicirikan dengan suhu sangat rendah tetapi tidak tertutup salju. Kemudian yang terakhir yaitu iklim gunung. Iklim gunung merupakan iklim di tempat-tempat yang tinggi. Dicirikan dengan makin ke atas suhu makin rendah, tekanan juga makin rendah. Gunung Matterhorn di Swiss Alps merupakan contoh daerah dengan iklim dataran tinggi atau iklim gunung. Sekian penjelasan tentang meteorologi dan klimatologi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.